Hadis ini memberi peringatan agar kita tidak terlalu mencintai dunia. Jika perasaan cinta telah menguasai seseorang, maka ia akan merasa bahwa dirinya sepenuhnya menjadi milik yang dicintainya. Dalam hadis ini kita juga didorong untuk menjalin hubungan cinta dengan akhirat dan memutuskan cinta dengan dunia. Karena orang yang mencintai dunia, meskipun sekarang ia melakukan amalan akhirat, maka cinta dunia yang ada pada dirinya itu akan mempengaruhinya dan dengan pelan-pelan akan menyebabkan dirinya meringankan amalan-amalan akhirat. Para masyayikh atau para guru kita berkata, barang siapa mencintai dunia, maka semua mursyid dan guru tidak akan bisa menunjukkan kepadanya jalan-jalan hidayah. Dan barang siapa yang zuhud terhadap dunia, maka semua orang, bahkan para perusak, tidak akan bisa menyesatkannya. Bara radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memenuhi kehendak nafsunya di dunia, maka ia tidak dapat memenuhi keinginannya di akhirat. Dan barang siapa melihat kepada orang-orang yang hidup mewah dengan pandangan tamak dan loba, maka ia akan dipandang hina oleh kerajaan langit. Barang siapa yang bersabar dengan rizki yang sedikit, maka ia berpegang pada tempat kediaman yang istimewa di surga. Diambil dalam kitab Durrul Mansur. Luqmanul Hakim alaihissalam adalah seorang ahli hikmah yang terkenal, sehingga nasihat-nasihatnya disebutkan dalam Al-Quran. Ia adalah seorang hamba dari Habsyah yang berkulit hitam. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah SWT, ia menjadi seorang ahli hikmah. Dalam beberapa riwayat dinyatakan bahwa Allah SWT telah menawarkan pilihan kepadanya, apakah ia menginginkan kerajaan ataukah ia menginginkan hikmah. Ternyata ia lebih memilih hikmah. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa Allah SWT bertanya kepadanya, bagaimana jika kamu dijadikan raja dan menjalankan pemerintahan dengan adil dan bijaksana? Ia menjawab, jika ini perintah dari Tuhanku, maka aku tidak dapat mengemukakan alasan, sebab aku tentu akan menerima pertolongannya. Tetapi jika aku diberi pilihan untuk menerima atau menolaknya, maka aku memohon ampun, aku tidak ingin menanggung musibah. Para malaikat bertanya, mengapa wahai Luqman? Ia menjawab, kedudukan dalam pemerintahan itu sangatlah sulit. Hal-hal yang tidak disukai dan berbagai kezaliman mengelilinginya. Hanya dengan pertolongan Allah SWT yang dapat menyelamatkannya. Jika ia menjalankan pemerintahannya dengan adil, maka ia akan berhasil. Jika tidak, ia akan tergelincir dari jalan menuju surga. Manusia yang hidup di dunia dalam keadaan hina dina lebih baik daripada hidup mulia tetapi kemudian rusak akhiratnya. Barang siapa yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, maka dunia tidak akan dimilikinya dan akhirat pun akan terlepas darinya. Mendengar jawaban itu, para malaikat merasa heran. Kemudian ketika ia tidur, Allah SWT mengkaruniakan kepadanya ilmu hikmah. Diambil dalam kitab Durrul Mansur. Masih cukup panjang penjelasannya, semoga dapat kita lanjutkan pada pagi hari berikutnya. Mudah-mudahan hadis ini memberikan semangat dan juga motivasi kepada kita agar senantiasa kita bisa mengatur dunia ataupun hal-hal yang Allah amanahkan kepada kita ketika hidup di dunia ini, sehingga dunia bukan akan menuntun kita, akan menguasai kita, tetapi justru dunia ini akan menjadi jalan dan sarana kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi, kebanyakan manusia tergelincir dengan dunia. Semakin diberi dunia, semakin diberi harta, pangkat, jabatan dan kedudukan, justru dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya sering tertinggal, kemudian melakukan hal-hal yang kadang di luar batas-batas nafsunya. Maka ini adalah sangat membahayakan dirinya dan juga orang lain. Maka mari berharap pada Allah agar kita senantiasa berpegang kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seolah-olah akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Maka waktu yang singkat adalah besok pagi daripada waktu yang selamanya. Maka berharap pada Allah agar kita untuk amal akhirat jangan sampai ditunda. Berbuat kebaikan, sedekah, ibadah-ibadah lain yang berhubungan dengan manusia dalam menuju kepada keridhaan Allah Ta'ala jangan sampai ditunda-tunda, karena kebaikan itu adalah satu bekal untuk akhirat yang harus kita siapkan, karena kematian akan menyongsong kita besok pagi. Itu adalah satu motivasi agar kita selalu berupaya agar menambah amal soleh kita. Tetapi ketika dunia kita bisa berpikir hari ini kita belum berhasil, hari ini kita gagal, kita akan hidup selamanya, maka kita berusaha untuk menyiapkan yang akan disiapkan untuk besok pagi. Itulah orang yang cerdas, kata Rasulullah. Maka mari berharap agar kita bisa bersama-sama mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebagaimana doa satu jagat kita setiap saat kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan dan kebaikan di dunia serta kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan dari api neraka. Inilah harapan kita yang sesungguhnya. Maka mari kita sandarkan segala sesuatu, bermohon dengan hidayah Allah Ta'ala agar diberi petunjuk jika kita akan mendapatkan satu kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Demikian, dan mari kita sampaikan pentingnya hadis ini kepada saudara kita yang lain. Tetap bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.